Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas materi tentang usaha dan beda potensial yang dilakukan oleh suatu muatan. Dalam hal ini nanti kaitannya dengan integral garis pada muatan. Baik, kita coba mulai dari ilustrasi sebuah muatan yang memiliki medan listrik. Tentunya ini ada muatan positif. Karena positif maka arah medannya keluar ya. Medannya keluar. Nah, kita tahu sendiri bahwa ketika suatu muatan berinteraksi dengan muatan lain, maka akan terjadi gaya. Nah, terjadinya gaya tersebut tentu akan menghasilkan perpindahan. Nah, kita tahu bahwa perpindahan dengan gaya itu menghasilkan usaha. Misalkan kita coba ilustrasikan di sini ya. Di sini titik P misalnya, di sini titik P misalnya A, B, C ya, sebuah titik ya, titik koordinat kartesian. Nah, ketika muatan positif ini berpindah dari titik pusat titik awal ke titik B, maka di sini terjadi apa yang disebut dengan usaha, karena terjadi perpindahan. Di mekanika klasik, di fisika dasar, kita tahu bahwa usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahannya gitu ya. Bisa S, ada yang juga pakai F kali R dan seterusnya. Atau kalau pakai dW berarti F dr gitu. Nah, sekarang kita coba ulas secara matematis usaha yang dilakukan oleh sebuah muatan ketika berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya diakibatkan interaksi antara muatan yang lain. Nah, kita berangkat dari sifat dasar dari muatan itu sendiri. Ketika berinteraksi antara muatan 1 dan 2, di sini terlihat akan menghasilkan gaya ya, akan menghasilkan yang disebut gaya kolom F. Sedangkan muatan itu sendiri memiliki sifat intrinsik yang disebut dengan medan listrik ya, E ya, dimana sifat intrinsik ini menyebabkan suatu muatan ketika berinteraksi menghasilkan gaya. Dia akan menghasilkan perpindahan, menghasilkan usaha, dan ujung-ujungnya adalah ke arah energi gitu. Nah, dari kedua persamaan ini sesungguhnya kita bisa melihat kedua persamaan tersebut dari sisi ininya ya, key-nya ya. Jadi keduanya itu hanya dibedakan dengan key ya. Kalau di gaya F itu ada Q1 dan Q2. Sedangkan untuk medan listrik dia hanya Q atau Q1 gitu. Nah, sehingga kedua persamaan ini antara persamaan gaya kolom dengan medan listrik itu bisa kita sederhanakan, yakni F sama dengan E dikali Q. Ya, jadi ini gaya, sedangkan E-nya itu adalah medan listriknya gitu. Dan kita juga mengetahui persamaan bahwa usaha ya, ini usaha ya, W itu usaha sama dengan gaya ya, gaya dikali perpindahannya delta R. Nanti ada yang bisa pakai delta S atau delta D dan seterusnya. Intinya ketika suatu benda diberikan gaya lalu terjadi perpindahan, maka itulah yang disebut dengan usaha. Baik, kita lanjut. Nah, ini delta W, delta R. Kalau kita selisihnya mendekati 0 ya, sangat-sangat sedikit, maka jadinya dW gitu. Lanjut, sehingga F ini kita substitusi ya, F ini substitusi ini ke sini ya, sehingga F sama dengan E kali Q ya, F sama dengan E kali Q atau Q kali E boleh. Lalu kita selesaikan. Agar D-nya hilang, kita kasih integral keduanya. Kita tahu Q-nya adalah konstanta, nilainya tetap, nilai muatan. Boleh taruh di depan di sini ya. Sedangkan dW-nya jadi W. Nah, inilah yang disebut dengan usaha ya. Usaha yang dilakukan muatan ya.
untuk memindahkan dari titik satu ke titik lainnya gitu, yang melibatkan medan listrik. Nah, jadi itu kira-kira usaha sama dengan muatan dikali dengan integral dari E dr. Tentu dr-nya adalah jarak ya, jarak dari titik pusat itu ke jarak yang dituju atau perpindahan yang dituju. Oke, kita lanjut dari sisi beda potensial ya. Tetap kita berangkat dari usaha sama dengan Q integral dari E dot dr. Lalu kita coba sederhanakan, maka kita dapat bahwa Q ini kita pindahkan ke bawah ya, sehingga W per Q gitu, W per Q. Lanjut, kita mengetahui bahwa di hukum mekanika klasik, khususnya di energi potensial, usaha sama dengan min delta EP ya. Usaha sama dengan minus dari perubahan dari energi potensial. Lanjut, kita ganti W-nya ya, jadi min delta EP. Dan kita tahu bahwa energi per satuan muatan, energi yang dihasilkan muatan itu adalah potensial listrik ya. Energi yang dihasilkan dari suatu muatan adalah potensial listrik itu sendiri. Sehingga ini boleh kita tukar ya. Kita tahu bahwa delta EP itu adalah EP pada titik A dikurangin EP pada titik B. Energi potensial di titik A, misal di sini ada potensial di titik A, lalu di sini ada potensial di titik B ya. Nah, seperti ini. Maka energi potensialnya diselisihkan saja itu. Dan energi potensial pada tiap muatan itu adalah V ya. Sehingga persamaan matematisnya seperti ini ya. Ini adalah VA, ini adalah VB ya. EPA per Q adalah VA, EPB per Q adalah VB gitu. Maka persamaannya jadi seperti ini, VA dikurang VB sama dengan minus integral dari E dot dr. Sehingga kita tahu bahwa VA dikurang VB itu adalah selisih potensial atau yang biasa kita sebut nanti beda potensial. Beda potensial gitu ya. Sehingga ya, misalnya titiknya adalah dari titik A ke titik B, berarti nanti integralnya adalah integral dari A titik B ya. Berarti dari titik A ke titik B. Nah, nanti nilai positif atau negatifnya dilihat dari titik potensialnya. Kalau dari titik potensial yang tinggi ke rendah, maka itu akan nilainya positif. Tapi kalau dari rendah ke tinggi itu nanti nilainya negatif. Tahu tinggi atau rendahnya di mana? Kita lihat dari R-nya di sini. Kita tahu bahwa V itu kan sama dengan seperempat Pi epsilon 0 Q per R ya. Dia bergantung pada R. Semakin dekat jaraknya berarti potensialnya semakin besar. Gitu kira-kira. Jadi kalau positif nanti hasilnya tentu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan untuk yang negatif tentu dia dari potensial rendah ke tinggi. Jadi minus gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba ulas lebih lanjut persamaan yang telah kita dapat. Persamaan pertama adalah usaha sama dengan Q integral E dot dr, di mana W ini adalah usaha atau kerja, Q adalah besar muatan, sedangkan E itu sendiri adalah medan listrik. Dari persamaan yang telah kita dapat, kita bisa coba mendefinisikan bahwa persamaan tersebut adalah besar usaha ya, besar usaha muatan untuk berpindah dari titik medan listrik satu ke titik medan listrik lainnya gitu. Jadi misalnya ada sebuah muatan ya, ada sebuah muatan, lalu dia berpindah ya, berpindah sejauh dr gitu, sejauh dr ke titik A gitu misalnya. Jadi dia berpindah diakibatkan oleh medan listrik
Jadi DR-nya ini adalah jaraknya gitu. Sedangkan Q besar muatan, E-nya adalah besar medan listrik. Lalu persamaan yang kedua adalah delta V atau beda potensial sama dengan minus integral dari E.dr. Secara definisi coba kita simpulkan bahwa besar beda potensial antara titik medan listrik satu ke titik medan listrik lainnya. Nah ini kok hampir sama, berbeda tapi mirip-mirip gitu. Jadi misal di sini ada muatan ya, muatan, lalu ada titik A dan titik B gitu ya. Diminta untuk mencari potensial di titik A, titik B. Nah gitu. Nah ini adalah beda potensialnya, gitu kira-kira ya. Karena ini dipengaruhi oleh medan listriknya, gitu. Nah dari dua persamaan ini sebenarnya kita coba bisa mendapatkan persamaan lainnya yang lebih sederhana tanpa melibatkan integral, yakni dengan apa? Dengan memperhatikan kedua persamaan tersebut. Kita lihat dari dua persamaan tersebut ada kemiripan di mana usaha ini juga ada integral E.dr, sedangkan beda potensial atau delta V adalah minus integral dr gitu. Ada kemiripan. Karena itu sebenarnya bisa kita coba ulas lagi, kita bisa kombinasikan dengan cara apa? Yakni dengan cara Q di sini ya. Q di sini kita taruh bawah ya, kita pindahkan jadi W per Q seperti persamaan di bawah ini, W per Q, sehingga W per Q sama dengan integral E.dr gitu ya. Nah kita tahu bahwa integral dr itu sama dengan apa? Sama dengan minus delta V ya, sama dengan minus delta V dengan tanda kutip harus ada tanda minus di sini, sehingga tanda minus di sini bisa kita pindahkan ke delta V-nya dengan E.dr kita substitusi ke persamaan bawah, maka didapat W per Q sama dengan minus delta V. Nah, persamaan ini bisa kita definisikan bahwa beda potensial adalah gitu ya. Jadi beda potensial itu adalah usaha. Jadi usaha setiap muatan untuk melakukan perpindahan dari potensial satu ke potensial lainnya, gitu, dari titik satu ke titik lainnya, gitu. Nanti akan coba kita bahas lebih dalam menggunakan gambar. Nah, di sini ada dua buah gambar. Gambar pertama adalah muatan tunggal, sedangkan gambar kedua itu adalah plat sejajar ya, plat sejajar yang terdiri dari dua buah muatan plat sejajar. Muatan plat sejajar pertama adalah positif, muatan pada plat sejajar kedua adalah negatif gitu. Nah, sekarang kita coba bahas dari gambar pertama terlebih dahulu. Di sini digambarkan ada sebuah muatan ya, muatan positif. Karena muatan positif maka arah medan listriknya dia ke arah luar. Lalu kita coba kaitkan dengan persamaan yang telah kita dapat. Nah, ini bisa dilihat bahwa terjadi perpindahan muatan ya. Ketika terjadi perpindahan muatan, maka di situ ada usaha. Pakai persamaan yang pertama ini ya, usaha ya. Nah, yang dimaksud dengan dr ini adalah jarak dari titik satu ke titik lainnya. Misalkan di sini saya simbolkan 0,0, sedangkan titik perpindahannya adalah A ya. Gitu. Jadi jarak dari 0,0 ke titik A itu adalah dr-nya gitu loh. Jadi persamaan usahanya adalah kan usaha sama dengan Q integral E.dr. Maka Q-nya adalah besar muatannya, lalu integral. Nah, integral ini adalah dari pusatnya berapa awalnya, yaitu 0 ya. Dari 0 sampai ke titik A ya, titik perpindahannya A, dikali besar medan listrik, lalu dikali dr-nya gitu. Dr ini nanti berupa apa? Titik koordinat ya, bisa koordinat kartesian, bisa koordinat silinder atau bola gitu, bergantung dari soalnya nanti. Jadi itu untuk ilustrasinya.
Nah, ini saya ilustrasikan lagi. Intinya ketika terjadi perpindahan muatan, maka di situ terjadi apa? Terjadi usaha yang dipengaruhi oleh medan listrik gitu. Nah, sekarang ilustrasi yang kedua, saya coba pindahkan muatannya dari titik 0,0 ke titik lainnya. Saya sebut titik lainnya ini adalah B ya. Titik B, otomatis di sini juga ada DR ya. Ada DR, ada perpindahannya. Ketika ada perpindahan sama, maka akan ada usaha. Nah, ini usahanya adalah Q. Maka titik awalnya adalah 0, maka integral 0 sampai titik B ya. E dot dr. Gitu kira-kira ya. Jadi ilustrasi usaha yang melibatkan medan listrik dalam terjadinya perpindahan muatan, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Nah, kita sudah punya dua titik, yakni titik A dan titik B. Anggap ini adalah diminta atau dicari potensialnya, potensial listrik di titik A dan potensial listrik di titik B ya. Masing-masing kan punya potensial listriknya ketika diminta pada titik tertentu. Nah, dari sini coba saya rapikan. Misalnya di sini ada potensial A, sini ada potensial B, maka yang dimaksud beda potensial adalah selisihnya. Ini kan ada delta, delta itu berarti selisih. Nah, ini yang dimaksud dengan beda potensial ya. Jadi beda potensial adalah usaha ya, setiap muatan untuk melakukan perpindahan dari potensial satu, dalam hal ini potensial A ke potensial B atau sebaliknya gitu ya. Lalu tanda minus ini jangan lupa itu artinya dia arahnya berbalik ya dengan arah medan. Jadi kan arah medannya ini kan dia keluar ya. Karena arah medannya keluar, maka arah potensialnya ke dalam. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut kita ke ilustrasi yang kedua, yakni mengenai plat sejajar ya. Plat sejajar, di sebelah kanan ada plat positif, sebelah kiri ada plat negatif. Ilustrasinya kurang lebih sama. Ketika terjadi perpindahan ya, ketika terjadi perpindahan muatan, maka di situ terjadi usaha ya. Nah, di sini adalah DR-nya ya. DR misal di sini adalah titik 0,0, lalu di sini titik A ya, maka nanti delta V-nya, beda potensialnya integral ya, minus integral dari titik 0 sampai titik A, E dot dr. Sedangkan kalau dari segi usaha ya, Q integral 0 sampai A ya, integral 0 sampai A E dot dr gitu kira-kira. Nah, selanjutnya coba kita ilustrasikan ada dua muatan ya. Ada dua muatan. Dua muatan ini yang satu dia bergerak lebih jauh. Nah, ketika dia bergerak lebih jauh, tentu dia memiliki usaha yang berbeda dengan usaha yang sebelumnya. Nah, di sini yang disebut dengan adanya beda potensial. Di sini ada DR juga, tentu ada usaha ya. Maka yang disebut beda potensial, misalnya yang tadi yang kedua ya, yang kedua saya sebut titiknya titik B. Maka beda potensial dari A ke B ya adalah integral dari A ke B kali E dot dr. Itu ya. Kalau usaha ya sama juga, usaha dari A ke B ya, A ke B gitu. Kalau misalnya ingin dipindahkan ya dari titik ini ke sini, itu adalah integral dari A ke B ya kali Q kali E dot dr gitu. Jadi saya harapannya sih bisa memahami di mana apa yang disebut dengan usaha dan apa yang disebut dengan beda potensial. Jadi tadi beda potensial ini seperti yang sudah disebutkan tadi, beda potensial adalah usaha, merupakan usaha setiap muatan untuk melakukan perpindahan dari titik satu titik lainnya. Kalau dari sini dari titik A ke titik B ya. Bisa juga dari titik 0,0 ke titik A, dari 0,0 ke titik B gitu ya. Ya kalau dari titik 0,0 ke titik A tinggal 0 sampai A integralnya ya,
0 sampai A E dot dr ya. Gitu. Saya pikir sudah paham untuk integral garis yang dihasilkan dari usaha ya, usaha yang melibatkan medan listrik. Nah, selanjutnya di sini saya coba menambahkan apa yang disebut dengan ekuipotensial dari sebuah medan listrik ya. Jadi ada yang perlu ditambahkan yakni ekuipotensial. Nah, ekuipotensial itu apa? Saya coba menyederhanakan. Ekuipotensial itu adalah ketika kita ingin memindahkan muatan dari titik satu ke titik lainnya dan itu hasilnya 0, itulah yang disebut dengan medan ekuipotensial. Biar lebih sederhana, kita bisa perhatikan gambar. Di gambar yang pertama, gambar 1A ini, coba kita lihat bahwa medan listrik ini terdiri dari lingkaran-lingkaran. Di sini ada lingkaran-lingkaran. Kalau di kimia itu bisa kita anggap ya seperti kulit. Tapi kalau di medan listrik ini kita sebut dengan medan ekuipotensial. Ya. Maksud medan ekuipotensial itu maksudnya gimana? Jadi antara medan ekuipotensial satu dan ekuipotensial lain itu tentu besar medan listrik dan besar potensial listriknya berbeda. Kita tahu bahwa dia berbanding terbalik ya. Medan listrik berbanding terbalik dengan jarak, potensial listrik juga berbanding terbalik dengan jarak, yang artinya bahwa semakin jauh jaraknya maka medan listrik dan potensial listrik akan semakin kecil. Tapi kalau semakin dekat ya, semakin dekat atau semakin kecil jaraknya, itu maka medan listriknya akan semakin besar. Nah, yang dimaksud dengan medan ekuipotensialnya adalah ketika terjadi perpindahan dari titik, misal di sini nih, di sini titik A, lalu di sini titik B. Kalau dari segi lintasan ya, dari segi lintasan itu memang berbeda ya. Tapi dari segi kulit atau dari segi ekuipotensial itu terjadi pada area atau wilayah yang sama gitu. Nah, ketika terjadi perpindahan dari titik A ke titik B, maka nilainya akan bernilai 0. Jadi sel integral dari A ke B ya, E dot dr ya. Misal di sini saya minta cari beda potensialnya, di sini ada minus ya. Nah, karena dia berada pada medan ekuipotensial yang sama, maka hasilnya akan mendapatkan nilai 0 ya. Nilainya 0. Kenapa? Karena dia berada pada kulit yang sama gitu. Padahal lintasannya berbeda. Ya, tapi kulitnya sama, medan ekuipotensialnya sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan medan ekuipotensial. Ini berarti berlaku ya. Jadi medan listrik ini berlaku hukum gaya konservatif. Jadi gaya konservatif itu ya, gaya konservatif adalah dia tidak, ini langsung sederhananya, tidak bergantung ya, gantung pada lintasannya gitu. Dia hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir ya, atau bergantung pada titik awal dan akhir gitu. Jadi tidak melihat lintasannya lewat mana. Ilustrasinya misalnya ketika ke Surabaya itu ada 2 jalur ya, ada jalur selatan, ada jalur utara gitu. Nah, gaya konservatif itu dia tidak peduli lintasannya lewat mana, yang penting dari Jakarta ke Surabaya itu nyampe. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan medan listrik ya, dia tidak bergantung pada lintasannya ketika dia terjadi perpindahan gitu. Karena dia tidak bergantung pada lintasan, maka yang dilihat adalah titik awal, titik akhir. Ketika di sini berada pada medan ekuipotensial yang sama atau kulit yang sama, biar lebih mudah dipahami, maka
dia sama aja nggak ada beda potensialnya gitu, atau dianggap nol baik dari segi usaha maupun dari segi beda potensial. Ya, itu yang pada gambar 1A. Sedangkan yang gambar 1B ini medan ekuipotensialnya disimbolkan dengan garis-garis ini nih, garis titik-titik ini ya. Nah, ini garis titik-titik ini menyimbolkan apa? Menyimbolkan medan ekuipotensialnya. Jadi kalau ada muatan di sini ya, ada muatan pindah ke sini, lalu di sini juga ada muatan pindah di atasnya sini. Karena berada pada medan ekuipotensial yang sama, misal di sini titik A, titik B, maka perpindahannya antara titik A dan titik B ini akan menghasilkan nilai 0 ya, usahanya dan beda potensialnya gitu. Baik, itu tambahannya terkait dengan integral garis khususnya ya, karena di sini kita melibatkan integral garis ya, integral garis dari titik satu ke titik lainnya, yakni integral E dot dr, di mana integral garis ini batas-batasnya merupakan titik perpindahannya dari titik satu ke titik lainnya gitu. Baik, mungkin itu penjelasan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.